Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Dwi Fikrianto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan aplikasi dashboard for sales berbasis web yang memanfaatkan framework Laravel dan integrasi SQL untuk kebutuhan visual data. Oke, yang pertama itu kita membuat database terlebih dahulu. Saya dengan menggunakan PHP MyAdmin. Cara membuat database itu dengan cara di bagian sebenarnya sih bisa dari bagian new, lalu di bagian SQL. Nah, di sini ketikkan create database, bebas database namanya seperti namanya apa saja. Lalu setelah ngebuat database ya, dibuat, kita langsung klik import lalu choice file, dan jangan lupa file dari salah itu diubah menjadi SQL biar supaya database itu jalan di Laravel lah itu. Lalu selanjutnya kita ke setelah kita import, kita ke VS Code-nya. Jangan lupa kita melakukan migration di terminal. Dengan cara PHP migration. PHP artisan migrate. Karena saya sudah, lalu setelah itu nantinya akan muncul di sini. Lalu kita ke bagian dashboard. Nah, di sini jangan lupa kita use Illuminate support fatness dan DB. Masih di bagian ini itu kita bisa mengeksekusi raw query SQL Muni di dalam fungsi index. Ini indeksnya. Di dalam fungsi index, sistem akan menangkap data filter yang dikirim menggunakan melalui get. Seperti pilihan yaitu tahun, cabang, kategori, dan metode pembayaran. Lalu selanjutnya kita membuat query pengisi pilihan di komponen drop down filter secara dinamis menggunakan select district. Nah, ini menggunakan perintah select district from ini nama tabelnya, lalu menggunakan where years juga ininya null, lalu order buyers ASC. Saya menggunakan teknik ini pergabungan string Muni atau string concatenation untuk mempersiapkan variabel variabel table diikuti dengan pembuatan logika where clause dinamis.
Jika pengguna memiliki filter tertentu di halaman web, kondisi N akan otomatis ditambahkan ke dalam susunan query yang dieksekusi menggunakan SQL binding agar aman. Lalu proses selanjutnya itu adalah menarik data metrik utama seperti total penjualan, total pelanggan, dan transaksi menggunakan fungsi agregasi sum. Fungsi agregasi sum di SQL agar hasil query ini bisa dibaca dengan mudah oleh library charts. Nah, library charts ini ya. Nah, ini library charts-nya. Library charts.js. Di sisi tampilan hasil query yang awalnya berbentuk array objek dari database dikonversi menjadi array murni menggunakan fungsi array underscore map. Kita balik lagi ke ini, si array underscore map. Nah, ini fungsi bawaan dari fungsi array underscore map ini bawaan dari PHP-nya langsung. Semua data grafik diproses di sini, mulai dari performa bulanan hingga performa pegawai. Lalu selanjutnya yang terakhir itu yaitu tampilan. Ini ya. Di bagian ini tampilannya saya menggunakan source code dari Bootstrap. Semua variabel data tersebut dikirim ke halaman view menggunakan fungsi compact Laravel. View. Di sisi front end, data tersebut langsung dirender ke dalam bentuk visual grafik yang interaktif. Pengguna bisa langsung memfilter data secara real time untuk kebutuhan analisis bisnis. Di sini kita perlihatkan hasilnya ya. Nah, di sini. Nah, ini dikatakan dinamis ya seperti ini. Ketika saya ke tahun 2024, maka grafiknya akan seperti ini. Nah, kalau semuanya itu kita ke sini, lalu terminal. Jangan lupa ya, perintah php untuk menjalankan server ya, supaya muncul di webnya. Refresh. Nah, seperti ini. Nah, ini dikatakan dinamis, yaitu tampilannya. Kita terapkan filter. Nah, ini kan tadi kan transfer. Kita ubah lagi ke 25. Lalu salah, kita ke Bekasi. Nah, tampilannya akan berubah. Ini yang disebut dengan dinamis. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan Bootstrap,
Kalau menggunakan Bootstrap, maka tampilannya akan dinamis. Misal tampilan seperti ini tampilan handphone, tidak ada yang berantakan karena menggunakan framework Bootstrap juga di sini. Oke. Nah, dia akan dinamis tuh. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.